Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kakek Gempita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan tentunya. Selamat menonton. Membacakan tujuan acara yang berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, yang dimana pada acara malam hari ini kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ala hadiniya ala kulli sholihah. Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua itu pembacaan sholawat nariyah sebanyak 3 kali. Malam hari ini akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Iqbal. Kepadanya yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الرواتب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الرواتب ويستسقى الرحمن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الرواتب ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. Terima kasih. Acara yang ketiga yang sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Desa Berubikan kepada sahabat Samsul Arifin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama yang terhormat pemateri pada malam hari ini Mas Khairul Umam SPDI, dan juga saya hormati seluruh teman-teman, rekan-rekan pemuda dan pemudi Desa Gerujugan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
Pertama, syukur alhamdulillah kita tetap aturkan kepada Ilahi Rabbi yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa meluangkan waktunya pada malam hari ini dengan diskusi peran pemuda untuk membangun kesejahteraan sosial dan berwawasan kebangsaan. Tentunya nantinya ayat yang akan dibahas oleh pemateri kita yaitu adalah khairul umam, apa sih nantinya peran pemuda yang harus dilakukan ataupun juga untuk dipersiapkan untuk di masa yang akan mendatang. Salatuhu wassalamuhu semoga senantiasa tercurah dan limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pemateri kita pada malam hari ini dan juga kepada seluruh teman-teman pemuda dan pemudi Desa Gerujugan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tentunya tema pada malam hari ini yaitu adalah peran pemuda untuk membangun kesejahteraan sosial dan berwawasan kebangsaan. Tentunya nanti akan dibahas tuntas oleh saudara pemateri kita, yang mana kita sebagai salah satu pemuda tentunya yang ada di Desa Gerujugan, tentunya kita diharapkan mampu menjadi salah satu pelopor bagi masyarakat karena itu sudah sesuai dengan kebijakan presiden dan juga wakil presiden, yaitu adalah membangun bangsa itu mulai dari desa ataupun juga mulai dari pinggiran. Jadi nantinya kita sebagai pemuda Desa Gerujugan, apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk membangun kesejahteraan sosial khususnya untuk masyarakat Desa Gerujugan. Tentunya nanti saya akan dipersilahkan sepenuhnya kepada pemateri kita apa yang harus kita lakukan. Mungkin untuk saat ini, untuk sementara waktu ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan terima kasih. Acara yang keempat yaitu kita sudah sampai pada diskusi pada malam hari ini dengan tema peran pemuda membangun kesejahteraan sosial berwawasan kebangsaan. Namun sebelum diskusi dimulai, sedikit saya akan memperkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat terkait biodata pemateri pada malam hari ini. Nama Khairul Umam, lahir Sumeneb 08 Januari 1991, riwayat pendidikan MI Nurul Ummah Lak Daya Rentang, MTS Akidah Usmani Karate Pandian Sumeneb, MA Akidah Usmani Karate Pandian Sumeneb, S1-nya di STITA, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Akidah Usmani Karate Pandian Sumeneb. Organisasi yang pernah digeluti: Presma, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Akidah Usmani Karate Pandian Sumeneb tahun 2011 sampai tahun 2012. Ketua 1 Komisariat PKPMI Istita periode 2013-2014. PC PMI Sumeneb periode 2015-2016. Moto: berpikir diatletis, bersikap kritis, dan bertindak transformatif. Itu sekilas biodata pemateri pada kesempatan kali ini. Tanpa panjang lebar, langsung saja saya pasangkan kepada pemateri dan diskusi pada malam hari ini. Seperti biasa kita langsung ngalir saja. Di tengah-tengah ada yang tidak paham nanti langsung ditanyakan, biar tidak panjang lebar pembahasannya. Ya, langsung dipersilakan kepada sahabat Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Gerujugan, yang saya hormati para pengurus Karang Taruna atau pemuda Karang Taruna Desa Gerujugan yang hadir pada kesempatan kali ini,
Alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dipertemukan dalam forum yang sangat luar biasa. Forum-forum pemuda yang ini harus kita syukuri bersama bahwa masih ada banyak pemuda yang mau menggembleng dirinya sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya guna bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini juga nantinya akan berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu seperti yang kita cita-citakan bersama. Salawat dan salam semoga berlimpahkan kepada Alhamdulillah yang telah berhasil memberikan tauladan terbaik bagi kita dalam hal berjuang, tauladan terbaik bagi kita dalam hal mengembangkan masyarakat, tauladan terbaik bagi kita dalam hal ngadu alatin masyarakat. Pada malam ini sebenarnya saya sangat bahagia. Pertama, saya orang Lenteng, kemudian pindah ke Tungke. Mudah-mudahan dari pertemuan ini saya semakin banyak taretan, saya semakin banyak teman, saya semakin banyak sahabat dan bisa terus saling mengenal dan mengembangkan daerah kita di Keporah, Tungke dan sekitarnya. Pada malam ini saya juga berpikir tidak seperti akan menjadi pemateri, tapi teman diskusi saja karena ini forum diskusi yang bagaimanapun kita akan menggali secara bersama-sama bagaimana peran pemuda dalam melakukan perjuangan-perjuangan di masyarakat dan bagaimana pemuda mempunyai wawasan kebangsaan yang luas. Izinkan saya memulai dari bagaimana kita sejak lahir lalu terus tumbuh menjadi seorang anak kecil, tumbuh menjadi seorang pemuda dan bagaimana pemuda seharusnya. Pertama, menurut pandangan saya, peran pemuda di hari ini kemudian agar mempunyai wawasan kebangsaan dan mempunyai rasa cinta tanah air terhadap Indonesia, kita terlebih dahulu jangan terlalu menunggu. Artinya apa? Kita coba mengevaluasi diri kita masing-masing terlebih dahulu. Bagaimana kita mulai cara berpikir kita, mulai dari sikap-sikap kita, kemudian bagaimana kita menjalankan atau menerjemahkan pikiran kita menjadi sebuah tindakan. Saya yakin kalau kita tidak mengenali sesuatu, kita tidak bisa menyayangi, kita tidak bisa mencintai. Termasuk dalam beberapa kesempatan saya pernah dapat pelajaran bahwa kalau ingin mencintai itu harus mengenali terlebih dahulu. Nah, pemuda hari ini kalau ingin punya perasaan cinta tanah air, kalau ingin punya perasaan kepemilikan, kecintaan dan pembelaan terhadap Indonesia, tentu harus kenal terlebih dahulu terhadap Indonesia. Kita runut aja satu persatu, lebih santai, diskusinya kita ngalir. Saya dikasih judul pada malam hari ini, peran pemuda membangun kesejahteraan sosial dan berwawasan kebangsaan. Ya, ini latar belakangnya banyak dari saya ya. Latar belakangnya banyak. Tentu panitia sebenarnya sudah mendiskusikan panjang lebar terkait tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama, kata kuncinya peran pemuda. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Yang ketiga, berwawasan kebangsaan. Kita mulai dari wawasan kebangsaan. Kita semua merasa, kita pernah sekolah SDMI semua ya.
Ya. Kalau kita sekolah di MI atau di SD, tiap Senin biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pernah nggak kita 5 menit, 1 menit, atau bahkan tidak pernah sama sekali merefleksikan lagu kebangsaan kita? Kira-kira pernah nggak? Atau kita hanya menyanyi saja karena takut dihukum oleh guru, kita nyanyi saja? Ya. Kira-kira pernah nggak? Belum ya? Enggak, kita kan sudah pengalaman nih. Sama-sama pernah sekolah dasar, kemudian sekarang udah SMP, SMA, atau sudah kuliah, atau bahkan lulus. Sejak kita sekolah dasar dulu sampai lulus kuliah, pernahkah kita mengkaji atau merefleksikan atau membedah pesan-pesan tersirat dari lagu kebangsaan kita? Pernah? Belum ya? Banyak dari kita ini nggak sadar bahwa kita ternyata sudah 12 tahun mengenyam pendidikan dari sekolah dasar sampai SMA lulus. Kita nggak pernah tahu isi pesan-pesan yang tersirat dalam lagu kebangsaan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai Indonesia? Bagaimana kita menyayangi Indonesia? Bagaimana kita nanti kalau sewaktu-waktu Indonesia diserang oleh negara lain, kemudian kita dipaksa untuk berperang, bagaimana kita mau berperang? Kecintaan dan pembelaan kita terhadap bangsa Indonesia ini tidak muncul. Coba kita refleksikan itu terlebih dahulu sebelum kita melangkah jauh mendiskusikan ini. Pernahkah kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia lalu bulu kuduk kita merinding? Kalau belum, silahkan untuk segera merefleksikan diri. Benarkah kita orang Indonesia? KTP kita benarkah warga negara Indonesia? Nyanyi saja kita bisa itu, apa ya? Nyanyi aja kita bisa nggak semua? Coba kalau nggak percaya. Coba, Mam, dipimpin aja. Nyanyi aja. Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya kayak gitu nyanyi. Mohon maaf saya letakkan mic-nya. Kita memulai nyanyi Indonesia Raya ini sudah melempem. Gak semangat. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana seharusnya nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nggak pernah belajar, hanya nyanyi saja setiap Senin kita sambil hormat. Katanya kita harus cinta tanah air. Katanya kita harus benar-benar menghormati bendera merah putih kita.
Ya untuk kita pemuda ngumpul di sini masih mau membahas ini. Saya bangga. Tapi inilah gambaran pemuda kita, inilah gambaran mahasiswa kita, inilah gambaran pelajar kita. Nyanyi Indonesia Raya saja nggak benar. Memulai start dengan tanpa semangat. Sorabra. Bro. Kita nggak pernah mempelajari itu, hanya urusan lagu kebangsaan kita, karena itu wajib. Orang mau jadi warga negara Indonesia, yang pertama harus dihafal adalah lagu kebangsaan. Kayak gitu. Kita memulai dengan tanpa semangat, padahal temponya harus 4/4. Nggak ada Indonesia tanah airku, di balai, di kecamatan masih kayak gitu. Nggak ada, temponya 4/4. Marah itu penciptanya, karena nggak dinyanyikan dengan tepat. Cara nyanyi saja kita sudah salah. Berarti 12 tahun sampai lulus SMA kita udah bikin marah siapa? WR Supratman. Nggak menyanyikan dengan benar lagu-lagunya. 4/4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di situ temponya. Nggak boleh Indonesia tanah air, nggak boleh. Kalaupun dari semua hadirin dalam acara-acara seperti itu, dalam sebuah kesempatan acara, nyanyi dengan lembek begitu, harus ada dari kita atau yang tahu ke temponya, nyanyi dengan benar, harus dengan lantang, mengajak semua audien, mengajak semua yang hadir agar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan benar. Tak kira gelem je ke buru nak oleh. Bila nyanyilah enggak mungkin. Yang selanjutnya, ini ya, nanti ini gunakan ke dalam kegiatan-kegiatannya. Kalau boleh, selain selawat nariyah, tambah lagu kebangsaan. Yang selanjutnya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Oke, kalau saya tanya, bagaimana cara kita agar hidup? Bagaimana agar tanah ini hidup? Bagaimana agar lingkungan ini hidup? Bagaimana agar desa Kerujukan hidup? Bagaimana pemudanya hidup? Bagaimana kita semua hidup? Bagaimana semua rakyat Indonesia hidup? Kalau kita telaah dari lagu kebangsaan kita, apa syaratnya? Jangan berdisita apa? Berdisita apa lagi? Ya coba dari lagu yang kita bahas, lagu bangsa. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah raganya, bangunlah lingkungannya, bangunlah kecamatannya, bangunlah kabupatennya, bangunlah Indonesianya. Apa syaratnya? Ya, apa syaratnya? Marilah kita berseru Indonesia hanya persatuan dan kesatuan yang bisa membuat kita bisa hidup. Ayo semuanya bersatu, satu tekad, satu tujuan, satu gagasan untuk Indonesia Raya. Kalau kita udah bersatu, apa mari jadi kalimat berikutnya?
Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kalau udah bersatu nggak ada alasan kita nggak hidup. Mari kita berseru, mari kita bersatu. Ketika udah kita bersatu, hiduplah. 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 Hidup semuanya. Nggak ada cara tanah. Kalau kita bersatu kompak, pada saling ngajegeh, pada saling mainga, pada saling ngace ke kebaikan, nggak ada ceritanya kita tersesat dalam kehidupan ini. Nggak ada ceritanya kita tersesat dalam berjuang membela bangsa ini. Nggak ada ceritanya pemuda-pemuda kita terlempar menjadi orang-orang yang miskin, yang terbelakang, jadi orang-orang yang pengangguran. Nggak ada ceritanya. Itu makna yang paling kuat, yang termaktub, yang tersirat dalam lagu kebangsaan kita. Ini banyak yang belum tahu. Ini banyak. Termasuk kita yang mungkin udah lulus kuliah. Termasuk kita yang mungkin udah punya anak 2, anak 1, 2. Bahkan termasuk kita yang hampir mati. Banyak. Yang ada malah kita setiap hari protes pemerintah, nggak peduli terhadap rakyatnya. Yang ada malah kita tiap hari protes pemerintah desa, Kalebun, perangkat apel, nggak peduli terhadap pemudanya. Nggak usah ke arah sana. Mari perbaiki diri kita sendiri. Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita berkebangsaan? Bagaimana cara kita berlingkungan? Apakah sudah benar? Apakah sudah tepat sesuai dengan apa yang kita pelajari sejak di sekolah? Oke, kita ngalir ya. Saya satu persatu, saya udah lama, sebenarnya udah lama nggak diskusi kayak gini. Udah rindu. Terakhir 2015 saya jadi ketua umum di BMI. Sering diskusi kayak gini udah lama. Tapi saya rindu, udah kangen masa-masa. Ada banyak pemuda yang dengan pemikiran cerdas dan cemerlang, punya cita-cita mengabdi, menghibahkan dirinya, jiwa raganya untuk membangun masyarakat, untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan desa menuju cita-cita kesejahteraan sosial masyarakat. Jarang-jarang, ya kan? Jarang-jarang ada banyak pemuda yang mau ngumpul diskusi saja, itu jarang. Kalau dipanggil, yuk ada bantuan, yuk beda PC ya, itu banyak. Oke. Apakah kita semua sadar bahwa semakin hari modernisasi, globalisasi mengarahkan kita untuk saling untuk terus-menerus berpisah-pisah, untuk terus-menerus menjadi pabrik TV, terus semakin dijauhkan dengan teman-teman kita. Kita itu harus sadar bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita tolak, tapi tapi pertahanan dan ketahanan diri kita harus juga diperkuat. Kalau kita hidup di era globalisasi, modernisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju dengan cepat, lalu pertahanan dan ketahanan diri kita juga tidak dikuatkan, tergilas kita. Tergilas. Oke, yang selanjutnya, apakah kita tahu ada banyak suku dan bangsa-bangsa di Indonesia? Tahu ya, meskipun dari TV tahu, meskipun dari Cana Kacak nangkep tahu kayak gitu, tapi kita sudah kalah langkah pada banyak pemuda yang lain yang progresif, bahwa ketika kita mendengar informasi yang penting bahwa Indonesia ternyata terdiri dari suku dan bangsa-bangsa yang banyak, kita tidak menyempatkan diri untuk mempelajari lebih dalam, sehingga ketika ditanya Cang siapa, ya Cang namanya. Apakah kita tahu ada banyak suku bangsa, berapa jumlahnya? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu, kalau yang sering nonton TV di SCTV biasanya jam 12 malam itu ada tayangan
sponsor bahwa Indonesia merdeka tahun berapa, suku dan bangsanya berapa, itu ada di SKTP. Bukan promosi SKTP, tapi hanya SKTP yang punya iklan kayak gitu. Bahwa ada 714, kalau nggak keliru kayak gitu. Suku dan bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia. Ada banyak suku Madura, Dayak, semuanya. Kemudian bahasa daerahnya, kalau nggak salah ada 1001 suku daerah, bahasa daerah yang kita miliki, dan itu kekayaan kita. Kayak gitu. Kalau kita mau jadi warga Indonesia yang baik, kalau kita mau punya wawasan kebangsaan yang baik, cobalah mengenali diri kita, kemudian berada di mana kita. Yang ada malah pemuda-pemuda kita sekarang terlibat atau karan melolong kayak gitu ya, tawuran itu, kemudian mudah-mudahan tidak ada yang terjangkit virus terorisme. Kalau narkoba ya banyak, ya banyak. Itu saya pikir pemuda-pemuda yang tergiring atau udah masuk di lingkaran urusan narkoba itu pemuda-pemuda yang nggak serius belajarnya. Karena kalau serius belajarnya, punya kecerdasan, punya pengetahuan bahwa narkoba itu bahaya dan dilarang dan menjadi musuh negara, musuh bersama, nggak mungkin dekat, nggak mungkin sampai terlibat masuk di lingkaran urusan narkoba. Bahkan pemuda-pemuda kita sekarang moh untuk ngurus urusan orang lain. Ya. Termasuk yang hadir di sini, saya pikir. Tapi ini udah bagus lah. Udah bagus. Udah bagus, saya bangga, saya apresiasi. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah. Mau datang ke sini, mau diskusi. Banyak loh, padahal pemudanya Desa Kerujukan saya pikir separuh. Pasti separuh dari orang-orang tua. Saya yakin. Karena bila saya tua ya mate, tegente kasih ngodan. Orang lahir banyak penare kan. Tambah namanya. Tapi jarang loh orang-orang seperti kita, orang-orang yang mau menghibahkan, orang-orang yang mau mikir lingkungan, pemuda-pemuda yang mau mikir alatin masyarakat, pemuda-pemuda yang mikir alatin lingkungan, itu jarang. Bahkan mungkin yang termasuk yang sedang hadir pada malam ini. Kemungkinan hanya hadir bisa jadi karena pengurus Karang Taruna, bisa jadi hadir ke sini hanya karena tak nyaman ke Katwana, ya bisa jadi, nggak ada yang tahu. Bahwa hadir ke sini dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM yang kita miliki, kemudian dengan tujuan kita betul-betul mau memikirkan masyarakat. Tapi penten daripada kita ada. Ya kan sekalian yang datang di sini, ayo kita refleksikan. Kita refleksi. Setidaknya sudah ada beberapa poin dari awal yang saya sampaikan. Kita udah sampai umur berapa sih paling tua nak? Boleh mah. Sampai umur 30 belu. Ternyata dari mulai tahu maca ABC sampai umur 30 belu guru Satiyah penyanyi lagu Indonesia Raya dengan tepak misalkan. Ini banyak kan. Bahkan ada yang sampai udah meninggal. Berarti kita apa? Kalau dulu ya generasi kelahiran
dari Sabit, dari Petong Molo ke atas sampai generasi tahun Belum Polo Lemaan lah, itu kita masih terbelakang memang ya. Masih nggak PAUD, nggak ada